Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Betsaida. Lalu dipersembahkannya kurban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Betsaida. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak, harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakini Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen orang-orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memenuhi keinginan hatimu. Referen orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh dan memilih pusaka. Mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Referen orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Referen orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Referen orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kau nyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerang kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesatkan kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan dikirim ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya ini akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana Injil hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kamu akan diserahkan kepada pengadilan, dicambuk, dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat." Yesus tidak menutupi bahwa pewartaan akan berhadapan dengan penganiayaan, tapi ia juga menegaskan bahwa Roh Bapa akan menyertai mereka dalam menghadapi semuanya. Apa yang bisa kita renungkan? Bahwa Yesus diutus, kita diutus dalam dunia ini yang tidak ramah. Seperti domba di tengah serigala, dunia tidak selalu ramah terhadap kebenaran. Namun kita dipanggil untuk tetap membawa damai, bukan balas dendam. Cerdik dan tulus, dua karakter penting murid Kristus. Kita diajak bersikap bijak dan berhati bersih. Cerdik berarti tahu cara menyikapi situasi dengan arif. Dan tulus berarti tidak menyimpang dari kasih dan kebenaran. Tuhan menyertai para utusannya. Jangan takut berbicara demi kebenaran dan kasih, sebab Roh Kudus akan memberikan kata-kata dan kekuatan saat diperlukan. Apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan hari ini? Bahwa apakah aku pernah mengalami kesulitan karena mempertahankan nilai-nilai Kristiani? Bagaimana aku bersikap saat menghadapi tekanan dan ketidakadilan dalam hidup ini? Sudahkah aku mengandalkan Roh Kudus dalam bersaksi dan bertindak? Semoga dengan pertanyaan, refleksi, dan renungan singkat ini membantu kita menerapkan kasih Kristus dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai diri kita dan orang-orang terdekat kita. Amin.